Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Pak Hatip. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat. Setelah kemarin kita bahas tentang pembelajaran 1, 2, dan 3, sekarang kita lanjutkan dengan pembelajaran keempat. Pada pembelajaran keempat ini mungkin saja nanti kita juga akan lanjut ke pembelajaran kelima. Kita akan bahas tentang mata pelajaran IPS, kemudian PKN, PPKN ya, bahasa Indonesia, kemudian IPA, dan apalagi SBDB. Ini kita akan bahas pembelajaran 4 dan 5. Kalian lihat di layar yang sudah Pak Adib tayangkan di sini ya. Pembelajaran 4 ini kita awali dengan membahas tentang kondisi geografis Indonesia. Kalian lihat di situ ada beberapa pulau yang sudah Pak Adib tayangkan di situ, pulau-pulau terbesar di Indonesia, karena Indonesia itu terdiri dari kepulauan, wilayahnya terdiri dari kepulauan, banyak sekali pulau-pulau di Indonesia. Jika dihitung termasuk pulau-pulau kecil itu bahkan ribuan pulau. Jadi kita akan bahas pulau-pulau yang terbesar, beberapa pulau terbesar. Contohnya yang pertama adalah Pulau Sumatera, selanjutnya Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, kemudian Papua. Kita awali dengan belajar tentang batas-batas wilayah di pulau-pulau tersebut. Yang pertama Sumatera. Sumatera berbatasan dengan sebelah utara Teluk Benggala, kemudian Malaysia dan Thailand. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Sebelah barat dibatasi oleh Samudra Hindia, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda dan Pulau Jawa. Adapun keadaan alamnya yaitu Selat Malaka, Danau Toba, Sungai Musi, Gunung Kerinci dan Gunung Leser. Jadi keadaan alam yang paling khas dengan Sumatera itu yang paling diekspos, yang paling didatangi orang biasanya. Terkenalnya dengan beberapa hal itu, yaitu Selat Malaka, Danau Toba, Sungai Musi, Gunung Kerinci dan Gunung Leser itu. Kemudian kita lihat ke Pulau Jawa, pulau yang kita diami saat ini. Kalian lihat batas-batas wilayah Pulau Jawa. Ini Pak dibesarkan dulu ya. Nah, di Pulau Jawa sebelah utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Laut Jawa. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali dan Pulau Bali. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Adapun yang biasa penampakan alam yang terkenal di situ adalah Sungai Bengawan Solo, Danau Ranukumbolo dan Gunung Semeru. Itu penampakan alam yang biasa dilihat di Pulau Jawa. Itu. Kemudian kita lanjut ke Kalimantan. Ini termasuk salah satu pulau terbesar di Indonesia. Kalimantan, batas wilayah utaranya adalah Malaysia, Brunei, Laut Tiongkok Selatan. Jadi Malaysia itu ada di pulau sebelumnya juga tadi ya, di Pulau Sumatera, kemudian di Pulau Kalimantan Malaysia juga ada. Ada negara Brunei, itu juga berbatasan dengan Kalimantan. Kemudian Laut Tiongkok Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Pulau Sumatera.
sebelah selatan Laut Jawa dan Pulau Jawa. Keadaan alam, Sungai Kapuas, Danau Bangkau, Gunung Raya, dan Gunung Kinabalu, itu yang terkenal di Kalimantan. Kemudian kita lanjut ke Sulawesi. Sulawesi, batas wilayah utaranya adalah Laut Sulawesi dan Filipina. Batas wilayah timur, Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Batas wilayah barat, Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Selatan, Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur. Keadaan alam yang bisa diekspos di situ ada Sungai Poso, Danau Tempe, Gunung Kelabat, dan Gunung Lokon. Nih. Kemudian kita beralih ke pulau selanjutnya. Pulau Bali. Kalian lihat. Bali dan Nusa Tenggara. Ini ada berapa pulau? Sini ya. Ini berbatasan dengan bagian utaranya adalah Laut Bali, Laut Flores, dan Pulau Sulawesi. Sebelah timurnya timur. Kemudian kalau kalian lihat batas wilayah barat ada Pulau Jawa dan Selat Bali. Adapun bagian selatannya berbatasan dengan Samudra Hindia. Keadaan alam yang bisa diekspos dari pulau tersebut yaitu Bali dan Nusa Tenggara, yaitu Sungai Petanu, Danau Batur, dan Gunung Rinjani. Kita lanjutkan lagi anak-anak ke Pulau Papua. Kalian lihat Pulau Papua, batas wilayahnya adalah sebelah utara ada Samudra Pasifik, sebelah timur negara Papua Nugini, sebelah barat Kepulauan Maluku, sebelah selatan Laut Arafura dan Australia. Keadaan alam yang bisa dinikmati di situ atau diekspos di situ adalah ada Sungai Mamberamo, ada Danau Sentani, dan Gunung Jayawijaya. Ini gunung yang terkenal di situ, terkenal tinggi, paling tinggi. Bisa suatu saat kalian piknik ke situ juga bisa. Kita lanjut masih pembelajaran 4 muatan PPKN. Kalian akan belajar tentang sikap gotong royong sesuai nilai Pancasila. Jadi negara kita itu pulaunya banyak, sukunya banyak, bahasanya banyak. Tetapi yang menjadikan khas bangsa Indonesia, bangsa kita yaitu sikap gotong royongnya, atau dalam bahasa Indonesianya kerjasama. Kalau kalian lihat di pedesaan itu kalau orang mau bangun rumah itu juga biasa gotong royong, sambatan, bahasa Jawanya itu kan seperti itu. Itu ya. Kerjasama adalah satu bentuk budaya bangsa Indonesia yang disebut gotong royong. Jadi khasnya itu walaupun beda pulaunya, ratusan bahasanya itu kan, tetapi mereka atau kita biasa terkenal dengan sikap gotong royong, gitu ya. Kemudian masih pembelajaran keempat. Kalian juga belajar tentang menentukan ide pokok suatu teks. Di pembelajaran sebelumnya juga sudah kita bahas. Jadi singkat saja, kalian baca di layar itu untuk menentukan sebuah teks, ide pokoknya bagaimana itu bisa dengan dilakukan dengan beberapa hal. Yaitu yang pertama membaca teks secara keseluruhan. Jadi teksnya dibaca. Kemudian mencari kalimat utama teks tersebut. Kalimatnya seperti apa, kemarin sudah kita bahas. Kemudian menemukan informasi dalam kalimat utamanya. Jadi dalam teks itu ada ide pokoknya, ada kalimat utamanya, ada kalimat penjelasnya. Kalian bisa lihat video yang sebelumnya tentang pembelajaran bagaimana menentukan ide pokok, gitu ya. Singkat saja, pembahasannya bisa kalian ulang lagi di pembelajaran selanjutnya. Kemudian anak-anak kita lanjut lagi ke alat gerak. Alat gerak ini muatan pembelajarannya kalau dalam pelajaran 1 IPA termasuk ilmu pengetahuan alam. Alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Ya, berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya, hewan dibedakan menjadi, jadi kalau hewan itu ada yang bertulang belakang, ada yang tidak.
hewan yang memiliki tulang belakang disebut vertebrata. Contohnya ada kelinci, kucing, paus, ular, dan katak. Alat geraknya apa saja? Kalian kemarin pada pembelajaran yang lalu sudah dibahas. Nah, kalian bisa lihat lagi, kucing itu alat geraknya apa? Kaki, kelinci juga kaki, paus, ular, dan katak alat geraknya apa? Nanti kalian lihat lagi di pembelajaran selanjutnya. Kemudian hewan invertebrata, yaitu tidak memiliki tulang belakang. Jadi ada hewan yang tidak punya tulang belakang. Contohnya hewan apa itu? Ada siput, ada semut, cacing, dan kupu-kupu. Alat geraknya apa? Bisa dilihat lagi kemarin ya. Misalkan kupu-kupu di sayapnya, cacing di otot perutnya, semut di kakinya, dan lain-lain. Itu kalian bisa lihat di pembelajaran atau video pembelajaran sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan ke mengembangkan ide pokok, masih pembelajaran kelima. Ini pembahasan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi setelah kalian misalkan mempunyai ide pokok, mau menceritakan tentang apa gitu, menceritakan tentang keindahan pulau di Indonesia. Nah, setelah itu harus ada kalimat penjelasnya. Nah, caranya bagaimana? Ini kalian membaca atau mengembangkan ide sama. Yang pertama adalah menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Jadi apa? Tentang keindahan pulau atau tentang liburan atau tentang apa? Bisa. Menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang dibuat. Nah, itu ya, langkah keduanya seperti itu. Kemudian membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut menjadi kalimat utama dalam paragraf yang akan dibuat. Nah, ini harus berlatih. Berlatih mungkin di pembahasan video yang lain akan Pak Adib ulas bagaimana membuat paragraf, membuat ide pokok. Nah, itu perlu pembahasan khusus itu nanti atau ketika kita bisa bertemu nanti juga akan Pak Adib latihkan caranya bagaimana. Kalau belum bisa ya mungkin melalui video. Yang selanjutnya mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Dilanjutkan dengan menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Kemudian menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Nah, kalau itu sudah bisa tercapai ya, menjadi satu, maka akan menjadi sebuah paragraf yang baik, menjadi sebuah paragraf yang bagus itu ya. Kemudian masih pembelajaran kelima, anak-anak kalian belajar tentang jenis-jenis gambar ilustrasi. Pada pembelajaran 3 kita sudah membahas tentang gambar ilustrasi. Ada yang foto, ada yang melalui gambar ilustrasi itu digambar atau karikatur itu ya. Nah, ini jenis-jenisnya. Gambar ilustrasi itu ada yang gambar realis, yaitu gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Kalau misalkan melihat mobil maka digambar mobil. Melihat ingin menceritakan tentang hewan, digambar hewan gitu ya. Itu gambar yang sebenarnya. Terus karikatur, gambar yang dilebih-lebihkan. Ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Kalau kalian lihat di majalah atau koran misalkan ada sebuah bacaan yang mau menceritakan sesuatu, maka ada gambar ilustrasinya di situ. Umpamanya menceritakan tentang korupsi, di situ gambar ada tikus, kemudian tikus itu berjas dan berdasi. Nah, itu menceritakan tentang korupsi dan lain-lain. Coba kalau kalian pengen tahu tentang karikatur itu di bacaan di koran itu biasanya ada. Kemudian kartun, gambar yang mengandung humor, terlihat lucu dan mengundang tawa, itu kartun. Kalian bisa lihat di Tom and Jerry, film itu termasuk gambar kartun. Kemudian kalau kalian baca komik kartun yang lucu-lucu itu termasuk gambar kartun. Ada gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat dengan tujuan menggambarkan bentuk
benda menjadi lebih indah. Contohnya di sampingnya itu ada kan piring digambari itu. Nah, kemudian mungkin tembok dilukis dengan wajah atau dengan kartun atau dengan hewan, itu namanya gambar dekoratif yang tujuannya adalah menjadikan benda menjadi lebih indah. Jadi anak-anakku sekalian, pertemuan kali ini kita cukupi. Sudah kalian bahas tentang yang pertama adalah kondisi geografis Indonesia. Selanjutnya sikap gotong royong sesuai nilai Pancasila. Nah, kemudian kalian juga sudah belajar tentang menentukan ide pokok suatu teks. Kemudian kalian sudah belajar tentang alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Bagaimana mengembangkan ide pokok, dan yang terakhir adalah jenis-jenis gambar ilustrasi. Sampai ketemu pada kesempatan yang lain. Semoga kalian dianugerahi oleh Allah kesehatan dan kemudian dalam belajar. Ya. Tetap semangat belajar walaupun berada di rumah. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.